budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bicek dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini? Mudah-mudahan ini pagi yang menyemangati dan juga pagi yang sangat berkah untuk kita galo-galo di edisi Rabu tanggal berapa nih? 8 ya, 8 Januari 2025. Untuk di program obrolan komunitas Pucak Biasa di Pro 4 FM Palembang, Edi hadir sampai jelang kaki di jam 10 siang. Dan tentunya Mance Bicek, singgonya telepon lah bunyi ya. Yang pengen gabung juga boleh ya. Kaki kita bakal angkat ke teleponnya di 0711 351656. Ini kita bakal berbincang ada kawan-kawan dari komunitas studio 3D Management. Wih, ini keren Mance Bicek ya. Ini bakal mengangkat tema mengenai visi dan juga misi yang bakal dikembangkan oleh komunitas studio 3G Management. Singgonya. Dan yang pastinya untuk dulur-dulur, selain dapat menyimak obrolan kami di 88,4 MHz, Mance Biceknya juga pacak menyaksikan secara langsung di streaming kita di channel YouTube Pro 4 Palembang. Yang pengen komen juga boleh ya, di situ kakek kita bakal tanggapi siko-siko. Dan langsung baik kita bakal kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum. Iya, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kelihatan nih semangatnya, sehatnya sudah terpancar nih. Untuk Mance Bicek yang pengen tahu itu tadi ya, silakan saksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang. Nah, ini ada sebuah pepatah ya yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Wih, ini kita bakal kenalan dulu. Yang pertama ini ada ketua studio 3D Management, yaitu ada Bang Hermanto. Selamat pagi. Pagi. Cak mana perjalanan tadi menuju ke Pro 4, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama kayak semangatnya lancar juga ya. Amin, amin. Ini Bang Hermanto tidak dewean juga direwangi dengan dua rekannya di sebelah kirinya Doke nih. Kita kenalan dulu, ada Mbak Desi Apriani. Selamat pagi Mbak. Pagi. Ini Mbak Desi sebagai sekretaris 3D Management ya? Iya betul. Dan yang selanjutnya namanya Desi juga nih. Iya. Tapi beda ujungnya ya. Kalau tadi Desi Apriani dan kali ini ada Mbak Desi Novirianti. Iya betul. Sehat juga Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah ya. Oke, baik, ini kita sudah kenalan ketiga narasumber kita, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada juga bendaharanya, dan kita pengen kenalan ke komunitas ya. Kita pengen tahu studio 3D. Satu lagi nih ketinggalan. Ini ada Cek Wan juga nih untuk yang menyaksikan di channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Sudah ada asing lagi. Kalau di Pro 4 Cek Wan ini sudah kayak balik ke rumahnya juga ya. Karena dari zaman Bingen juga Cek Wan sudah sering siaran juga nih di Pro 4 sebagai narasumber atau bahkan sebagai pendamping penyiarnya juga ya. Oke, Cek Wan sehat juga Cek Wan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wih, bajunya hitam-hitam galon nih. Kalau badannya yang hitam ini malah ya. Oke, dan sama pertanyaan yang tadi pengen kulo tanya ke, kalau studio 3D Management itu apa nih? Studio 3D Management ini kita di sini mengangkat kebanyakan kita mau bikin film. Oke, jadi kegiatannya atau berkegiatan di bidang seni ya? Seni. Tapi kita lebih fokus di film. Film. Ya, kalau untuk fashion, nyanyi, tari itu nanti ada bidang lain ya yang akan mengelolanya di situ. Tapi untuk awal berdirinya fokusnya ke seni peran dulu ya? Ya. Betul. Yang kakinya akan dibingkis dalam sebuah film. Benar. Untuk inisiasi atau pendirinya atau yang punya idenya Cak Jiwang kita tuh ya, siapa nih awalnya yang kecetus? Ayo deh kita ngumpul, kita bikin 3D Management. Semua. Galo-galonya. Galo-galo. Jadi masing-masing ini ada perannya ya. Benar. Bagaimana ceritanya pada saat itu tercetus ya? Mereka ini kan, kita ini kemarin ada juga manajemen. Oke. Tapi ya biasalah, ada pro dan kontra kan. Oke, baik. Jadi di sini kita mau bikin sendiri studio
belum studio lah, namanya aja kan. Iya. Jadi ya insya Allah kalau Tuhan menghendaki ini Mengizinkan juga ya. bakal kita adakan juga studio kita sendiri. Oke, baik, luar biasa. Ini berawal dari apa nih, rasa kekecewaan mungkin ya. Dan akhirnya menjadi semangat lagi nih. Jadi motivasi. Motivasi kembali akhirnya bangkit. Nah, kalau Mbak Desi Apriyani bagaimana nih untuk semangat bangkitnya ketika ayo deh kita kembali berkumpul untuk membangun studio 3D management ini? Iya, awalnya itu kan kita itu memang sebelumnya sudah ada kan, nah tapi mungkin nggak terlalu berjalan. Oke. Karena kemarin itu kan personelnya itu cuman kami bertiga. Oh, awalnya. Iya. Cek Wan ikut. Nah, Cek Wan ikut tapi belum jadi pengurus. Oke, sebagai aktornya Bay pada saat itu ya. Hanya berdua dan satu sutradara kita kan, Oke. Kak Erwin Janim. Salamkan kepada beliau. Ini salah satu, ini guru kulo juga nih dari zaman belum sekolah bahkan sudah kenal ya. Sehat ya tapi Om Erwinnya ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Kami manggilnya Om Erwin itu. Iya betul. Dilanjutkan kembali Mbak, bagaimana? Nah jadi dari itu kan karena tidak terlalu berjalan, jadi kami pikir harus ada pembaruan. Oke. Dengan menambah personil dan pengurus kami kan. Iya. Jadi maka dari itu kami bertiga kompromi dan akhirnya ya terlahirlah 3D management ini. Bertiganya bersama Mbak Desi Novrianti ya? Betul. Oke, baik. Nah kalau Mbak Desi bagaimana juga tuh pada saat itu? Ya kita emang udah berusaha biar kita bisa bangkit kembali, biar bisa menarik juga kan film budaya Palembang khususnya. Pokoknya kita semua kompak dan mencari personel baru lagi. Oke. Jadi melakukan regenerasi untuk anggota-anggotanya. Hadirlah Cek Wan di sini ya. Kalau Cek Wan bergabungnya sudah lama atau baru juga tuh? Cak telur ayam Cek Wan ya. Oke, baik, ini seru Manca BC ya, ada Cek Wan juga di sini. Yang tidak tahu Cek Wan tuh tidak mungkin ya, apalagi yang sering nonton TV-TV yang ada di Palembang ini. Cek Wan sudah dari zaman-zaman Bingen bahkan sudah eksis duluan ya, dan sampai dengan saat ini juga dari panggung ke panggung ini menjadi mentor juga mungkin ya, yang kagetnya bakal ada di 3D management. Ini pucaknya telepon enggak sabar lagi pengen diangkat ya. Kita langsung ya, ternyata hanya miss call baik. Oke lah kalau itu. Dan kita mungkin ke 3D management lagi nih, akhirnya dibentuklah 3D management ini, studio 3D management. Untuk fokusnya tadi kan ingin berkegiatan di bidang seni peran, katakanlah film. Ini termasuk program unggulan juga yang bakal dilakukan atau ada program lain nih? Belum, untuk sementara ini kita bulan 2 ini kita sudah rencana mau bikin film. Itu bulan 2 kita adakan open casting. Ada open castingnya. Benar, open castingnya free, siapapun boleh ikut. Boleh ikut. Boleh. Termasuk Cek Ilham pula. Boleh. Tetap ngojong kayak. Pendek bacaannya. Pendek bacaannya. Tinggal bismillah ya mudah-mudahan ya. Dan open casting ini apa nih, dalam bentuk apa, film, FTV atau series kayak itu? Kalau sekarang kita masih jenis pendek. Film pendek. Untuk di YouTube ya. Yang kakinya bakal digagas di situ. Benar, kaget insya Allah kalau memang film kita ini bagus, kalau ada lomba-lomba kita ikutin. Oke. Jangka panjangnya ke situ kaget larinya ya. Dan persiapan ini bakal dilakukan kapan tuh untuk karya awal kita nyebutnya ya? Ini udah mulai ya. Kalau open casting insya Allah bulan 2 akan kita laksanakan. Februari. Jadi untuk filmnya kita bulan Maret lah. Oh, bulan Maret sudah dilakukan. Jadi di sini melibatkan siapa betul untuk sebagai apa tuh? Yang siapa yang menjadi apa ya nyebutnya kalau dunia film casting tuh, Cek Wan? Tim produksi. Oh, bukan yang tukang castingnya tuh. Oh, caster ya? Ada ya? Tim produksinya ada. Oh, tim produksinya. Dari Kak Erwin ikut juga. Oke. Kak Erwin sebagai penulis naskah. Sebagai penulis naskahnya itu. Jadi untuk pemain-pemainnya kita ambil dari orang-orang yang emang ada bakat di situ, yang menjiwai dengan perannya nanti. Oke, baik. Jadi ini memang persiapannya sudah dilakukan juga oleh kawan-kawan ya. Dan kita pengen tahu juga kenapa memilih film yang akhirnya menjadi awal karya yang kaget bakal yang bakal digagas atau dirilis lah kayak itu. Oke, sebabnya kayak gini. Kalau di Palembang ini kalau untuk film itu sangat minim. Terbatas ya. Walaupun sebenarnya sudah ada yang produksi juga kayak itu. Nah, kemarin juga sudah sempat bertemu sama Kak Herul kan.
Jadi dia bilang kalau bisa mau bikin film itu mengangkat budaya khas Palembang. Oh, jadi menyoroti budaya kita dulu nih. Aha. Jadi budaya Palembang. Tapi kalau kita lihat sinetron ini artinya bakal nyambung dan nyambung kayak itu kan? Langsung habis. Itu bukan sinetron bentuknya artinya. Iya, dia seperti Kayak film lah. pendek lah Film ya. pendek. Soalnya dalam awamnya masyarakat itu menangkap bahwa sinetron itu bersambung. Iya, selalu bersambung. Yang selalu tayang gitu kan. Jadi dia udah putus kalau ceritanya belum habis, belum tuntas kayak itu. Iya. Oh, jadi dalam kemasan bentuknya kayak gitu dibuat film pendek kayak itu ya. Dan kalau dari Mbak Desi dua-duanya dulu nih peran aktifnya untuk di karya awal kayak gitu apa Be? Mungkin Mbak Desi Afriani dulu nih. Bingung aku yang mana Afriani, yang ini ya. Iya, betul. Kalau saya itu kan menjabat kan sekretaris nih. Oke. Jadi saya itu lebih membantu kayak Kak Erwin itu misalnya mencari perannya juga, terus bantu juga lihat naskah itu gimana jalan ceritanya, ya kan saling kasih inspirasi lah, gitu. Tapi kalau untuk talent anak biasanya itu Mbak Desi Novrianti itu banyak yang lebih, ya? yang lebih banyak channel ke anak-anak kan, karena mereka itu kan biasanya dari model dulu, banyak ke fashion, nanti baru kita casting kan, lihat ada bakat di. Oh, jadi memang untuk menjadi pemainnya itu harus melalui proses jadi model dulu? Enggak juga, karena kan begini, kalau model itu kan biasanya anak-anak udah biasa di depan orang, udah berani lah kan. Tapi di sini yang perlu kita tekankan juga untuk pendengar kita menangkap bahwa untuk dalam film ini tidak mesti jadi model dulu kan. Siapapun yang punya bakat, artinya di sini terlepas dari dia model atau dia apalagi tuh penyanyi, boleh ikutan kan. Yang penting ada minat di acting, ada bakatnya juga di situ. Oke. Nah, kalau Mbak Desi Novrianti bagaimana perannya kayak di sini? Ya, kalau saya kan selaku bendahara di sini, jadi kita mengatur-ngatur juga uang masuk uang keluar juga yang jelasnya ya. Keuangannya ya. Untuk kebutuhan produksi kita ya. film nanti kan, itu aja sih. Nah, mengingatkan dalam sebuah produksi film ini memang sesuatu yang sangat prepare-nya kan. Tim lapangannya siapa. Betul. Dan juga untuk tim produksinya beda lagi, penulisnya juga ada, bagian talentnya juga siapa kayak itu. Ini untuk kawan-kawan 3D Management sudah membentuk apa nih kita nyebutnya ya, kayak divisi-divisi itu yang kagetnya akan menangani tugas masing-masing. Ada divisi berapa nih yang ada di 3D Management kalau ini? Kalau nggak salah 8 orang kan? Ada 8 wong. Iya. Bukan 8 divisi. 8 orang sih kalau itu tim ya. Iya, tim. Yang kita pengen tanyakan divisinya kayak bagian casting, bagian shooting, bagian apa lagi tuh manajemennya kayak itu kan. Ada gak di sini divisi atau dikeroyok rame-rame galau-galaunya bisa menjelma menjadi itu? Iya, mencakup lah ya. Ada divisinya tapi ada yang double-double lah. Kayak saya kan Kak bendahara, tapi saya juga koordinator artis juga gitu. Oh, jadi semuanya bisa multi talent juga ya. Betul, saling bantu lah. Diposisikan sebagai produser bisa, sebagai koordinasi hal lain juga pacak kayak itu kan. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau Cek Wan bagaimana Cek Wan? Ini Cek Wan kan sudah pernah acting di itu, bahkan kita kasih aplaus dulu. Cek Wan kemarin itu terlibat juga sebagai juara 1 dalam film apa Cek Wan nama filmnya tuh? Monster Sampah itu di TVRI Nasional. Oh, ada juga ya? Ini kalau Oh. Celong cuma fokusnya ke Cek Wan kemarin. ikut juga ini Desi. Oh, itu. Sebagai Ibu Sari. Oh, ada juga pemainnya di situ ya. Oh. Ya, sebagian besar banyak dari 3D Management juga. Itu. Oh, bangsa aku melok jadi yang tukang mengut botolnya itu pasti. Karena muka mendukung kan. Nah, coba kembali ke Cek Wan lagi nih, sebagai seorang seniman yang sudah di TV pernah, film juga pernah, panggung apalagi. Melihat dengan giat yang bakal dilakukan oleh kawan-kawan 3D Management ini, optimisnya Cek Wan kayak apa tuh? Alhamdulillah ya, dengan nyingok, nyelik dan nyingok langsung ya. Nah, Cek Wan pantau, memang ini tidak main-main. Itu. Kita buat 3D Management ini. Memang tujuannya pertama ngangkat budaya juga. Itu tuh. Ngangkat keuripan lokal pemain-pemain Palembang, ya kan? Bahwa artis Palembang ini banyak. Oh, banyak. Di pusat wong Palembang galo. Wong Palembang galo memang. Kita coba kalau balik mano dek Tangguh Bontong ya. Dek balik mano Sungki. Oh, wong Palembang galo rupanya. Yang jelas Palembang ini paling kayo. Paling kayo. Dan juga banyak gawe Cek Wan. Dak ate nganggur. Iya.
makanan paling banyak. Nah, jadi kita jangan takut dengan Palembang. Itu. Wong Palembang ini paling kuat sama soal makan. Roket kita makan kan, kapal selam kita tegok gitu kan. Jadi apa yang bikin Palembang tuh beda-beda pasti ya? Ya insya Allah kami kaget kan soam juga ke kakak-kakak kita kan kalau kita di nasional. Ya seperti Kak Anwar Fuadi, itu Gilang segala macam, Kak Helmi Yahya kan. Tetap kita bakal ada koordinasi ke situ ya, ke mereka ya. Koordinasi ke beliau. Ya dalam waktu dekat ini insya Allah sama ketua. Kita ini roadshow. Oh itu. Nah ini menarik nih, roadshow-nya nih dalam bentuk dan tujuannya kayak apa tuh? Nah ini ketua yang ketua yang bakal menjawab. Silakan Pak Wo. Untuk kita roadshow ini kita mau memperkenalkan juga 3D Management di Palembang. Jadi kayak semacam launching juga lah ya. Jadi kalau bisa untuk yang di luar itu kan kita ajak kerjasama. Oh, pihak-pihak luar. Jadi kalau kita ada open casting lagi di sana kita ada juga. Oh itu tuh. Jadi kita bukan khusus wong Palembang yang kita ambil. Jadi wong dari mana bisa. Bisa, asal dia punya bakat dan juga cocok dengan peran yang kaget bakal dibawa ke kayak itu kan. Dan roadshow artinya bakal mengunjungi nih. Benar. Ini bakal mengunjungi ke mana itu? Palembang baikah atau mencakup daerah lain juga? Lampung, Jakarta, Wonosobo. Oh jauh ya Wonosobo ya. Jogja, Bromo kayak entar. Solo kayaknya ya. Jadi ini benar-benar project yang serius ya. Sampai cari pemain pun keliling gitu. Nasional lah ya kalau bisa disebut ya. Pemainnya sampai ke situ. Dan kenapa nih memilih kota-kota yang tadi disampaikan oleh Pak Wo? Sebabnya di daerah situ kan kita belum tahu nih bakat-bakat anak di sana kayak mana. Jadi kalau bisa kita ajak kerjasama dengan yang Palembang ini. Mana tahu yang dari Palembang bisa belajar dari yang sana. Itu. Dari sana belajar Palembang. Jadi menambah kayak akan keberagaman kayak itu ya. Wong Palembang ciri khasnya kayak ini. Anak-anak Jogja kayak ini, anak-anak Wonosobo kayak itu kan. Kita kan nggak tahu kaget kalau seandainya dari sana nak bikin film, pakai talent dari kita. Oh, jadi kayak semacam membangun jembatan juga ya. Baik. Nah ini apa nih? Dalam kegiatan roadshow-nya KG ini bakal melibatkan siapa Be? Kalau untuk roadshow ini yang berangkat saya, sekretaris, C1 sama operasional kita. Mbak Novrianti ditinggal. Dia lagi hamil. Oh iya. Jadi kondisi ya yang tidak memungkinkan kayak itu. Kayak Mbak Desi pas. Dia udah hamil laju. Oh lah dulu sekali dia pasti. Nomor 1. Nah duduk depan dia pasti ya. Kayak itu nanti bentuknya ya. Dan selain itu juga apa untuk KG kawan-kawan berangkat ke situ ini bakal dilaksanakan di mall kah? Atau dilaksanakan di salah satu hotel atau di mana tuh? Kita kaget datang ke kantor-kantor manajemen ya. Oh itu. Untuk melakukan apa tuh? Ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Jadi bincang-bincang santai dulu lah. Kaget untuk next time-nya kan kalau memang mereka berminat, oke kita gas. Oke, jadi membangun di situ ya. Jadi mendatangi langsung teman-teman manajemen yang ada di situ tuh. Kita bilang kan di Palembang kita nak bikin film. Kira-kira ada yang berminat dari sana. Oke. Dan sejauh ini progresnya kayak apa tuh untuk persiapan itu? Progresnya persiapan kita 80% sudah siap. Jadi tinggal yang di sana sudah dikontak, oke. Dia bilang kalau sudah sampai kabarin aja. Berarti mereka di sana sudah menyambut. Sudah menyambut kedatangan ya. Sudah sangat welcome dan juga untuk apa nih kita nyobanya project ya. Mereka juga kayaknya sudah prepare di situ. Nah untuk dalam karya yang kaki bakal digagas ini bakal alur ceritanya kayak apa tuh? Cerita yang kita bikin ini namun kehidupan sehari-hari lah. Oh lebih realistis kisah ya. Nyata lah. Kisah nyata tentang Cekwan. Tapi Tidak kayaknya juga. lebih ke sedih lah. Banyak adegan nangis-nangisnya dikit. Oh itu tuh banyak adegan harunya ya. Iya, betul. Yang bakal diangkat di sini. Memang kita nak nyari Thailand itu memang yang ada menjiwai ini. Karena menjadi seorang aktor atau aktris itu harus ada jiwa yang timbul dari dalam yang membawakan peran itu tadi ya. Nah kembali ke Cekwan lagi nih. Cekwan kita pengen tahu menjadi seorang aktor atau aktris atau pemain film itu kayak apa nih menurut Cekwan? Yang jelas pertama harus ikhlas. Ikhlas dulu. Yo, jangan nyingok dulu. Berapa kan? Nah jangan itu. Dulu. Itu terkadang mematahi segala sesuatu ya. Dan kita tunjukin karya kita dulu. Sampai di mana. Iya. Ya kan uang enggak langsung tahu kalau kita tidak berkarya. Nah itu. Nah ini karya aku. Nah barulah kita bisa
dapat rezekinya di situ. Jadi insya Allah ikhlas dulu lah kita. Ikhlas. Acting apapun, nak jadi apapun, nak jadi peran utama. Itu tuh egoisnya di situ ya, langsung naik dulu kan. Iya, kita harus ada proses dulu. Jadi apa terima dulu. Akhirnya Gage kan berkembang. Oke, benar sih. Jadi apa ketahuan. Akan ketahuan Gage, cocoknya karakter kita tuh kayak apa di situ Gage ya, bakal endingnya di situ. Oke, baik. Nah ini kalau buat produksinya Gage, ini kan biasanya kalau kita produksi tuh memakai alat nih biasanya tuh. Apakah ini ada pihak kerjasama juga atau kawan-kawan dari 3D Management sudah punya inventaris atau punya aset untuk produksinya Gage? Kalau sampai situ belum, kita ada kerjasama sama Flow apa sih? Iya, Flow Management ya, Flow Produksi. Nah, jadi kita untuk tim kameramen kita kerjasama sama beliau. Dia juga sudah oke. Jadi tinggal nunggu prosesnya aja nih. Untuk naskah lagi dibikin sama Kak Erwin Janim. Lagi proses juga kan. Jadi kita sambil nunggu naskah, kita akan adakan open casting sampai bulan 2. Itu. Jadi memang benar-benar sudah di-prepare Galo ya. Oke, baiklah kalau itu ya. Oke, dan sebelum kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita, jangan kemana-mana Mance BC karena kita nak dengar kedukian beberapa informasi anak lewat berikut ini. Tetap di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Gak, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas. Nggak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama. Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10. Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja masih bisa ngedit besok pagi. Rangga, katanya mau beresin rumah. Nanti ya Bu, besok lagi deh. Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri. Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu. Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan.
3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Bincang dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih kembali lagi di program obrolan komunitas. Kita masih dengan kawan-kawan studio 3D Management. Dan ini kita sudah tahu ya siapa kayak nelpon ini karena nomornya tampil. Wih, tidak jangan Coach Ilham ya. Oke, baik, dan kita bakal lanjutkan kembali dengan obrolan kita tadi ini mengenai filmnya lagi nih, menarik. Melihat dunia atau seni perfilman di Sumatera Selatan ini sampai dengan awal tahun 2020 ini, menurut kawan-kawan 3D Management kayak apa tuh? Siapa yang pengen jawab? Silakan. Ini kayaknya itu orang lebih banyak peminatnya kayaknya ya, tahun ini kan. Ya. Karena kemarin aja sempat ada open casting itu membludak sekali itu yang ikut. Oke. Tapi bahkan kebanyakan yang sudah pengalaman pun nggak masuk loh. Jadi barangkali itu kan berarti karakternya itu memang harus benar-benar sesuai dengan yang diinginkan ini kan. Oke. Yang sesuai dengan keinginan dari ceritanya itu tadi ya. Dan kalau mengenai giat atau geliat dari perfilman di Palembang ini atau di Sumsel ini, seoptimis apa nih kawan-kawan 3D melihat perkembangannya? Kalau kita pas lihatnya itu optimisnya itu gimana ya, dengan banyaknya karya-karya baru kan, tapi sayangnya itu kebanyakan karya-karyanya kayaknya yang banyak cerita dewasa ya. Nah berarti kan masyarakat kita ini belum optimis dengan kayaknya cerita anak-anak gitu. Di sini makanya kami optimis nanti mau mengangkat juga banyak karya cerita anak-anak. Kalau kita dulu tuh pernah ada yang ngetopnya itu cerita Sherina ya, petualangan Sherina kan. Sherina, begitu. Itu luar biasa sekali tuh filmnya kan, sampai dengan saat ini pun kalau kita tonton tidak bosan kan mengenai film itu. Dan artinya kaget di sini di karya pertama 3D Management ini akan mengangkat anak-anak sebagai tokoh atau pemainnya ya. Iya betul. Siapa yang punya cetusan utama untuk alur ceritanya ini? Itu langsung dari Kak Erwin. Oh itu. Jadi Om Erwin Janim yang punya ide kreatifnya di situ ya. Dan kemudian dikembangi bagaimana tuh alurnya kayak gitu? Mungkin ada kaitannya dengan budaya Palembang tuh apa? Itu untuk next project. Oh, untuk next project. Jadi yang pertama ini ke anak-anak dulu nih ya, yang bakal diangkat.
kayak itu. Oke, baik. Dan kalau mengenai apa namanya itu mekanisme untuk roadshow dan juga open castingnya kayak gitu kayak apa tuh? Bagaimana Pak Ketua aja yang jawab Oh ya, ya? silakan. Kalau untuk kita roadshow ini kita belum adakan open casting. Kita kan mau memperkenalkan dulu, kita ada 3D manajemen. Jadi kita mau ajak kerjasama dulu di sana. Oke, menjajaki kerja sama MOU dulu ya. Untuk open casting kita tetap di Palembang dulu aja. Oh, tetap di Palembang. Di sana tuh kita nak memperkenalkan silaturahmi. Silaturahmi baik dengan kawan-kawan. Kalau mereka welcome kan, oke. Kita ajak kerjasama. Kan gitu. Dengan kawan-kawan seniman yang ada di daerah-daerah yang tadi disebut itu ya. Dan kalau membuka channel ya. Sebetulnya udah lama kenal Kak. Oh, udah lama kenal. Tapi kebetulan karena kita waktu itu vakum. belum vakum dan belum terlalu aktif. Jadi makanya ini kita kontak kembali dan mereka welcome. Oh, begitu. Jadi ini membangkitkan kembali relasi yang pernah ada ya kayak gitu ya. Itu. Dan kalau kembali ke apa namanya itu? Base campnya mungkin atau sekretariatnya 3D manajemen ini ada di mana nih untuk di Palembang? Kalau sekretariatnya kita untuk sekarang ini di rumah dulu. Nah sekretariat sudah itu juga untuk latihan. Kita kemarin sudah hubungi Kak Herul kan. Kata Kak Herul kita harus ajukan proposal. Tapi insya Allah buktinya untuk open casting ini saya mau minta izin dengan dia untuk diadakan di Siguntang. Oh, di Bukit Siguntang. Nanti minta izin dulu kan. Kalau beliau mengizinkan, oke, kita open casting di sana. Kenapa tuh memilih Bukit Siguntang sebagai lokasi casting? Jadi kayak gini Kak, kita yang namanya untuk open casting ini kan, kita harus nyari tempat yang terbuka. Jadi kalau kita ruang tertutup udah tuh kayak bosen. Tapi kebanyakan kawan-kawan yang di industri Jakarta itu malah justru memilih tempat tertutup sebagai open castingnya. Open castingnya itu di tempat tertutup. Tapi untuk anak-anaknya ini kan cari inspirasi sambil belajar kan, kayak memahami isi naskah. Dan itu harus di alam terbuka ya. Jadi mereka kan bisa mana lah ya? Dapat inspirasi kali ya. Oke. Lebih relax. Jadi kalau di ruang kayak menyatu dengan alam ya. Kalau di tempat tertutup itu kan mungkin dia malu. Itu. Ini membuat suasana yang baru lah ya. Jadi kan kalau open casting itu kan memang ruang tertutup untuk deweannya. Untuk deweannya, nggak ngajak-ngajak uang lagi ya. Lagi tambah gugup dia. Oh jadi memang ada setnya kayak di situ ya. Kita nak bikin beda dari yang lain lah. Iya betul. Karena beda dari yang lain itu akan lebih perfilman. Dan kalau menurut Cek Wan juga sebagai seniman, potensi talenta yang ada di Sumsel ini kayak apa nih Cek Wan? Kalau di Sumsel, ya khususnya juga Palembang, sudah banyak yang hebat. Banyak yang hebat. Adik-adik kita ini pada semangat. Apalagi mendengar film, mereka berpacu gitu. Sambil casting, sambil belajar. Jadi kalau kita sering ikut casting, walaupun kita gagal, itu anggap kita belajar juga. Jangan kita anggap casting kita lulus. Jangan, kita jadi belajar, nyingok ibaratnya tuh yang lain-lain actingnya cak mana. Yang tadi gugup jadi tidak gugup lagi. Mereka melok lagi jadi tidak gugup lagi, jadi belajar. Kalau bisa sering casting lah. Sering casting ya, jadi mental pun akan terbentuk di situ. Betul. Baik. Ini menarik juga ya. Dan setelah itu menurut Cek Wan juga kayak untuk di castingnya Cek Wan terlibat juga tuh. Insya Allah. Sebagai bukan Cek Wan baik, ada tim lainnya juga ya. Sutradaranya yang kepingin. Aku pengen karakternya uangnya cak ini. Itu. Nah kalau dengan karya pertama ini kan bakal mengangkat anak-anak sebagai tokoh atau perannya kayak. Melihat apa ya talenta anak-anak juga nih. Bagaimana dari kacamata seorang Cek Wan tuh? Ya karena kan maaf nih sekarang ini kan booming horor. Ya itu. Ya kan. Pokoknya yang sadis-sadis lah. Ngapa dak dunia anak nih kita bangkit ke. Menurut Cek Wan apa yang perlu diangkat dari cerita anak tuh? Ya cerita anak tuh kan ini kepolosan seorang anak. Itu. Ya kan? Dan juga kita ngelatih mereka tuh ya supaya berani juga. Dia kan punya keinginan. Dari punya impian ya. Dinilah dia akan belajar akan besar. Jadi benar Cek tadi, jangan kita tuh kayak apa instan, langsung jadi. Sesuatu yang instan itu tidak akan lama juga Cek Wan ya. Cepat muncul, cepat juga hilang. Berarti dengan dasar dulu ini olah vokal, pernafasan, baru karakter kan gitu, baru bagus jadi. Baru pas ya. Betul. Baik. Jadi memang ini kita harus mampu juga
melihat situasi saat ini kan. Betul. Dan Cek Wan juga ternyata punya pemikiran ke situ. Alhamdulillah. Nah kalau kawan-kawan yang lain mungkin ada tambahan dari apa yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Cek Wan? Apa tuh? Pas ya? Pas. Jadi kayak kuis nih gitu. Pas aja lah. Pas aja ya. Dan kalau melihat perkembangan kembali dengan kualitas perfilman, ini tadi kan melihat talentanya. Kalau kualitas dari segi audio, videonya kayak apa nih sejauh ini untuk di Palembang tercinta ini? Cek Wan lagi nih. Pengalaman Cek Wan ikut perfilman sudah luar biasa. Luar biasa. Palembang sudah lengkap. Palembang udah ada PH juga Cek Wan ya? Ternyata waktu Monster Sampah kemarin itu kan audionya juara 1. Oke. Dan bidang sutradara segala macam. Kita yang nomor 1 se-Indonesia. Ya kan? Alhamdulillah kita udah lengkap Palembang. Oke. Jangan khawatir lah. Ya kan? Audio itu memang ada buat film itu kan dinilai juga yang audio, sutradara, kualitasnya Cek Wan ya. Ya kan? Jadi mencakup galau tuh. Make up itu kan dijengok juga baru make upan itu. Komposisi atau komponen untuk membuat film tuh menurut Cek Wan harus tampilannya Mbak itu apa Mbak tadi yang disebut-sebut siko dari audionya? Iya, audio itu kan ada kan kadang kita lalai dengan audio, ada suara hawar-hawar di belakang, kres-kresek. Suara yang berkokok tiba-tiba ya. Itu pernah terjadi di Monster Sampah waktu mau syuting, tiba-tiba ada suara. Di mana suara itu? Kita bocor, Cek Jiwang tuh kan. Ada yang lagi nyanyi, dicari dulu. Sedangkan di situ kan rumah susun. Nah, banyak nyetel radio, itu kedengeran. Nah, itu harus jeli. Cek Jiwang tuh bocor kan jadi kan. Kalau visualnya kayak apa nih Cek Wan? Apa? Visual. Tadi kan audio, nah visual ini tampilan gambarnya kayak apa? Iya, memang tampilan gambar itu pertama warna harus jernih dan memang kelihatan natural. Merah-meranian kan? Merah-meranian dan natural sampai jerawat be kejengok itu. Baru hebat. Itu baru hebat ya audionya ya. Dan alhamdulillah Palembang kayaknya sudah mampu bersaing juga untuk hal itu ya. Terbukti juara 1 lah. Nah itu juara 1. Kan? Nah kalau kita mengulas sedikit mengenai pengalaman kawan-kawan di situ nih. Menurut Cek Wan apa ya dari segi sutradaranya yang kemarin juara 1 itu. Ini kalau juga sampai ikut senang juga nih melihat karya Palembang itu juara 1 nasional Palembang. Wih, kita sebagai orang Palembang itu ikut rasa bangga juga ya. Nah kalau dari Cek Wan dengan kawan-kawannya lainnya juga ini dengan pengalaman kemarin itu apa yang paling berkesan pada saat proses syutingnya? Yang berkesan pertama sutradara. Itu. Sangat sabar. Walaupun nyingok kami cek ini, nyingok cuaca, dia sabar. Tetap sabar ya. Iya. Itu aku yang salut tuh sutradaranya memang sabar. Padahal dia harus marah sama kami. Karena anak-anak tahu sendiri kalau iya kan pemainnya anak-anak juga kan di situ kan. Jadi itu syuting dia lagi main. Nah itu yang pertama yang sebagai tantangan juga tuh Cek Wan ya. Pemain juga sabar juga pemain. Nunggu kapan aku? Kapan giliran take-nya kan. Jadi memang harus punya mental sabar itu tadi. Betul. Sabar dan ikhlas itu. Itu balik ke awal yang tadi kan. Nah kalau dari kawan-kawan yang lain bagaimana tuh pengalaman kemarin terlibat dalam sebuah garapan yang akhirnya ini menjadi juara 1 nasional? Iya, kalau saya sih luar biasa sekali senang. Walaupun ya cuman sedikit sinnya ya. Jadi Ibu Sari kemarin. Ibu Cerewet. Ini pengalaman pertama atau sebelumnya pernah ada terlibat dalam suatu project juga tuh? Baru pertama. Pertama kali nih. Siapa nih yang awal membuka akhirnya Mbak Desi Novrianti ini akhirnya pengen ikut terjun ke seni peran juga kayak itu? Iya, sama teman-teman. Bujuk sama teman-teman ikut aja. Akhirnya mencoba. Jadinya mau. Ternyata ternyata sutradaranya oke. Oh gitu, baik. Nah kalau dari Pak Ketua juga nih terlibat juga waktu itu? Tidak ya? Cuman anak yang main. Anaknya yang ikutan di situ. Bagaimana tuh melihat anaknya ikut berperan di situ? Kelas berapa tuh? Kelas kemarin yang Monster Sampah tuh kelas 4. Kelas 4 itu kalau usianya mungkin di kisaran 8 ya kali. 8, 9, 10. 10 ya. 10 tahun. Melihat mereka berakting. Bagaimana tuh? Lumayan lah, ada greget, ada nak marah. Kapan dipanggil nak casting dia hilang. Kapan dipanggil casting dia hilang. Oh, nak dipanggil tag mungkin. Iya, pas di tag itu kan, dia udah ganti. Iya, karena mood anak-anak kan kayak itu. Iya, jadi ya aku sebagai orang tua ya aku support terus.
kita harus di sini namanya ini kan janganlah anak main-main kaget tidak dipakai lagi, tidak diajak lagi untuk ke depannya kan. Karena ini sebagai tangguh awal ya. Iya, sambil belajar lah. Ayo untuk menuju ke tangguh-tangguh selanjutnya nih kayak itu. Kalau Mbak Desi Afriani kayak apa tuh? Iya, kalau saya di sini kan selaku orang tua hanya mendukung kan. Kayak Samuel itu kan kemarin dia berperan sebagai mamat kalau nggak salah Cek Wan ya. Nah di situ kan di Monster Sampah itu kan ada 4 anak-anak loh sebenarnya pemerannya itu. Iya. Nggak ada lah orang yang monoton karena kan suatu produksi itu nggak ada harus satu tim kan, harus kompak. Saya itu cuma disayangkan aja waktu waktu syuting itu kalau anak-anak tuh memang kompak tapi mungkin ada kelalaian sedikit lah di situ kan, mungkin kurang tim aja kemarin. Jadi anak-anak kurang sedikit perhatian aja. Kurang sedikit perhatian. Iya, karena kurang yang jaga kemarin ya. Kalau nggak salah sempat ada yang kurang perhatian sedikit. Oh begitu. Dan kembali lagi untuk budaya kan tadi disampaikan oleh Pak Ketuanya bahwa akan mengangkat budaya asli Palembang. Budaya yang seperti apa nih KG yang bakal dituangkan dalam sebuah karya? Rencana aku nih KG kemarin sudah ada koordinasi juga dengan Herul. Dia bilang kalau bisa kita ini bikin film, kita ngangkat budaya Palembang, contohnya kehidupan orang di Sungai Musi. Kehidupan orang di Sungai Musi. Ya, yang di Rumah Rakit. Oh itu tuh. Aktivitasnya di situ kan kita bikin film. Bagaimana mereka bertahan juga gitu kan. Lahirnya pempek cak mano kan. Bikin galau kaget, cuman kaget lah. Tapi kalau untuk yang awal ini fokusnya kemana tuh? Kalau yang ini yang film yang lagi dibikin oleh saudara kita. Maksudnya tuh budaya Palembang yang kayak apa yang kaget bakal diangkat? Rencana itu yang kaget naik angkat dulu. Yang mana tadi? Yang di Sungai Musi tadi. Oh yang Sungai Musi itu tadi yang bakal fokus di situ ya. Banyak lah ini. Kita di Palembang ini kan banyak. Yang kayak film-film kerajaan gitu kan. Itu kan banyak, masih belum terungkap galau ini. Oke. Masih banyak sesuatu menarik yang pengen kita angkat ya melalui film ini tadi ya. Bukan di Palembang kan ya Pak Ketua. Iya, melihat Sumsel ini dengan 17 kabupaten kota kan. Oke, baik. Nah, kalau Cek Wan bagaimana tuh? Melihat budaya Sumsel ya, kita menyebutnya supaya lebih luas kan. Yang kalau kita angkat di seni perfilman kayak apa? Ya pinginnya Cek Wan juga sih, sambil kita main film, di situ juga kita bisa nyingok ke wisata kita. Wisata kita. Misalnya dalam perjalanan, dalam cerita, ada di mana. Yeah. Mungkin budaya wisata kita bisa kita angkat. Misalnya contoh sekarang lagi booming kan, ada kapal pesiar, ya kan? Nah itu ketek kan, nah itu bisa dalam film itu masuk juga, pempek masuk juga, itu kearifan lokal itu luar biasa ya. Seperti itu juga. Yang paling menarik Palembang ini selain kulinernya kayak dengan Sungai Musinya juga kan, ini menjadi daya tarik juga Cek Wan ya. Kan Sumatera Selatan ini banyak kopi juga. Ada kopi juga? Iya banyak kan kopi gitu. Kalau bisa kopi robusta mungkin salah satunya ya. Atau pejabat kita kalau bisa jadi kesiko, ya kan. Jadi kita banyak kopi gitu. Dari Pagarawan, dari Mano kan. Nah itu bisa jadi kegabung itu. Dituangkan di situ. Bukan pempek baik, kopi juga. Banyak ya, lebih luas. Banyak. Pokoknya kayo Palembang. Kayo nih kayo alam, kayo juga wisatanya, kulinernya juga di situ ya. Sama dengan BG kan, apa bergaya. BG ya platnya ya, plat kita Palembang di sini ya. Oke baik. Dan kalau dari penulis atau Om Erwin Janim tadi apa nih? Mereka pernah ada diskusi juga dengan Cek Wan dan kawan-kawan lain? Sudah. Bagaimana tuh bentuk diskusinya? Ya dia adalah diceritakan kan, dia ngomong Kak Erwin sudah bikin naskah, lagi dibikin kan. Itu juga masih ada yang nak dirombak juga. Oke. Katanya kalau ada gagasan kan, jadi kami apa yang kami ada gagasannya kami tuangkan dengan dia. Jadi saling tukar pikiran kan. Jadi tidak semata-mata ke Erwin kalau itu. Jadi kita ada juga Kak ini ada yang kurang, tolong tambah ini. Tergantung dari Kak Erwinnya kayak mana kan. Jadi kayak ada semacam sharing juga ya di situ ya. Hal apa yang perlu dan tidak perlu untuk ada di karya di KG. Dan kalau untuk pemain anak-anaknya KG bakal mengambil berapa pemain tuh? Ini untuk naskah ini kita belum jelas nih kan, ada berapa anak-anak. Itu juga melibatkan KG orang tua. Iya.
anak-anak di situ. Anak-anak kalau nggak salah ada 5 tahun 6. Oh banyak juga ya. Iya, tapi pemeran utamanya kayaknya ada 3 anak-anak. Ada 3 anak-anak. Yang inti, ya kan dari cerita ini. Aku kasih bocoran dikit ya. Film ini kayak kita main di rumah sakit, di sekolahan, sudah tuh di rumah mewah. Nah itu tempat-tempat yang bakal kita main lagi. Sebagai lokasinya ya. Dan kalau dari usia remaja itu juga akan berperan di sini. Itu kaget tergantung dari tim inilah yang ngatur ya. Jadi melibatkan banyak usia ya, artinya ya orang tua ado, anak-anak ado dan remaja juga ada Gen Z lah ya. Di sini kita bebas, siapa boleh ikut. Siapapun boleh ikut, boleh terlibat asal ada kemauan dan juga ada bakat aktingnya itu tadi kan. Oke baik. Dan kalau apalagi nih kita lihat untuk penayangan tadi disampaikan di YouTube ya. Di YouTube, penayangannya di YouTube dulu kan. Ya kita tidak tahu namanya kalau ada rezeki tadi, kita ajak kerjasama di luar. Oke, melihat progresnya dulu ke depannya kayak apa kan. Peminat dulu di Palembang nih cak mano. Dunia perfilman ini. Oke. Nah kalau untuk investor kan biasanya kalau di film ini ada kayak semacam apa ya, investor dan juga produser eksekutif, produser pelaksana dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk di karya ini budget pribadi atau ada pihak lain yang membantu kayak itu? Pribadi. Jadi memang benar-benar diniatkan ya kayak itu ya. Disiapkan budget pribadi yang untuk membuat karya ini tadi tuh. Oke baik, ini menarik juga nih Mance BC. Dan untuk target mungkin dalam karya ini apa yang akan disusun targetnya? Target kita untuk ke depan ini, ya kalau masalah duit itu tidak perlu kita nak pening lah kan. Itu. Yang penting kita nih ada bakat anak dulu yang kita kita ambil, memang dia ini menjual. Nanti kalau seandainya kita lah dapat anak tadi yang menjiwai, yang bisa kita jual, itu bakal cuan-cuan itu datang sendiri nanti. Itu ya. Jadi ya kalau kita nih sama kayak pedagang, bermodal dulu. Oke. Artinya ini targetnya ya berproses dulu ya. Udah kata target yang terlalu dipoinkan di situ. Seiring berjalannya waktu kan kita lihat. Menikmati bagaimana perkembangannya KG di situ. Yang penting kemauan aku sebagai ketua di sini, yang penting pengurus ini kompak itu baik. Itu. Jangan ada terprovokasi dengan orang luar. Orang luar mau bilang apa ya terserah, itu hak mereka kan. Yang penting kita nggak ganggu mereka, mereka jangan ganggu kita. Oke, jadi fokus ya dengan karya, dengan apa yang pengen kita lakukan. Supaya ya bisa berkembang kan kayak itu kan. Kalau kita denger dikit-dikit denger omongan ngomong tidak maju-maju. Itu solidnya di situ tuh. Itu menjadi tantangan juga kan. Itulah aku tegas juga dengan pengurus kan, nak ngomong apa terserahlah, itu hak dia. Jangan sampai ganggu kita. Itu. Kalau dia ganggu kita lain cerita, badan hukum langsung. Beda lagi ya. Karena kita itu tadi masyarakat Indonesia ini punya hak masing-masing ya mengenai itu tadi. Tapi tinggal melihat awal mula dan bagaimana itu KG. Ya karena memang butuh sekali. Nah, mengenai badan hukum. Untuk di 3D Management ini apakah sudah ada badan hukumnya juga? Badan hukum lagi kita urus ini kan, lagi diproses. Insya Allah bulan 3 itu semua sudah ready semua. Oke, legalitasnya ada ya. Ini dalam bentuk apa nih legalitasnya? Langsung ke Menkumham. Terdaftar jadi. Terdaftar, tapi belum berbentuk perusahaan kayak PT itu. CP kita. Masih di CP ya. Oke, baik. Jadi ini langkah awal di situ. Dan kalau CP kan artinya di sini mengelola yang kalau ketahui kan, karena memang basicnya ekonomi waktu itu kuliah kan. Kalau CP ini artinya apa namanya itu mengelola keuangan di bawah berapa tuh 100 juta ya kalau nggak salah ya. Di bawah 500 juta atau ya kayak di bawah 100 ya. Jadi artinya kita masih di sekitaran situ kan. Target awal. Tapi mudah-mudahan akan berkembang sampai ke angka-angka selanjutnya kayak itu. Oke, menarik dengan Mance BC obrolan kita untuk di pagi ini, dan tidak terasa waktu sudah 51 menit melangkah dari jam 9 pagi menuju ke 52 menit ya. Mungkin masing-masing punya apa nih? Unek-unek apa sesuatu yang pengen disampaikan sebagai rangkuman dari obrolan kita di pagi ini terkait dengan 3D Management, visi dan misinya dan lain sebagainya. Silakan Cek Wan dulu ya. Senior ini. Kayak apa Cek Wan? Yang jelas untuk para pendengar, jangan ragu, jangan takut. Kita coba dan kita berani ya. Siapa nak pengen gabung nanti ada casting, kita casting, jangan khawatir. 3D Management siap melayangkan siapa yang
berkarya. Menerbangkan siapa yang berkarya. Siap menjadi wadahnya ya. Boleh gabung nanti. Baik. Itu pesan Ceon itu baik. Oke, baik. Dan kalau dari Mbak Desi Novrianti apa tuh? Ya apa ya? Pokoknya percaya aja sama kita. Kita buka juga kelas dengan mentor coach ya, seperti ada Cek Wan, ada Kak Janib. Itu aja sih. Oke, jadi ini pakai komplit. Nanti ada gagasan juga akan membuka kelas acting kayak itu ya. Iya, betul. Oke, baik. Siap menerima ya. Ya. Dan selanjutnya dari Pak Ketuanya apa yang pengen disampaikan sebagai rangkuman dari obrolan kita? Ya, intinya kayak gini. Kita ini kaget ngada ke open casting, walaupun itu tidak terpilih kaget untuk ke depannya. Jangan kecil hati. Ya. Itu sebagai motivasi kita. Untuk kita belajar lagi. Kan kita tidak tahu rezeki tadi. Dan kalau seandainya kita buka lagi open casting, mereka mau ikut nggak masalah. Kita terima, walaupun dia belum terpilih nantinya kan. Tuh, yang penting kita harus fokus dan optimis. Itu yang paling penting poinnya ya. Baik, dari Mbak Novi Afriani apa? Kalau saya sih yang pasti 3D management ini bersifatnya profesional, ya kan, nggak aplikasi dan apa ya, kalau bukannya ada kaitan keluarga dilolosin, enggak, kita profesional kan. Oke, baik. Dan ini saya juga ada titipan pertanyaan dari salah satu teman. Untuk di sini open castingnya berbayarkah atau gratis? Free. Gratis ya. Jadi untuk yang tertarik kagetnya, jangan lupa ya mengeluarkan segala kemampuan aktingnya. Seni perannya juga di situ diolah dengan sebaik mungkin supaya bisa menjadi bagian dari karya pertama dari studio 3D Management. Luar biasa. Pokoknya sukses selalu ya untuk kawan-kawan ya. Kita doakan akan selalu berkembang dan juga ini akan meluas menjadi suatu wadah untuk menampung talenta-talenta yang ada di Sumatera Selatan. Karena waktu kita sudah habis, kayaknya kita harus pamit ya. Terima kasih sekali lagi untuk Cek Wan. Terima kasih Cek Wan. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk ke Perempat FM Palembang ya. Dan juga untuk kawan-kawan lainnya juga ya. Kita nantikan karyanya yang kaki bakal tayang di YouTube ya. Oke, baik. Dan Mancik Bicak dulu-dulu, kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Kulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sebab mak ini lagi musim dingin. Aku sudah dah tahan, selalu tedok dewean. Apa lagi kalau turun hujan. Bukan aku rasa kekenyataan, pecah bertatuan tapi buntu. Jengkilan kue ke mata pencahaya. Tak kado anak wong nak tunjuk makan batu. Kalau kakek aku sudah berbini, biniku nak ku ajari ngaji. Mangko aman tengkem rumah tangga kami, sampai tua aku laki bini. Kalau kakek aku sudah berbini, biniku nak ku ajari ngaji. Mangko aman tentram rumah tangga kami, sampai tua aku laki.
tangga kami sampai tua akan laki bini. Nah, kita ngaji dulu. Alif bata sajid hakhodara Rozai sing shin sodon toza Aingen fakof kaf langin walha Lamalik hamzah ya. Sekali lagi. Alif bata sajid hakhodara Rozai sing shin sodon toza Aingen fakof kaf langin walha Lamalik hamzah ya. Kita ngaji sama-sama ya. Kompak gara-gara tuh wa ga pat. Alif bata sajid hakhodara Rozai sing shin sodon toza Aingen fakof kaf langin walha Lamalik hamzah ya. Ngaji lagi kita. Alif bata sajid hakhodara Rozai sing shin sodon toza Aingen fakof kaf langin walha Lamalik hamzah ya. Lamalik hamzah ya. Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini Dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
kabupaten nan ilo dan permai. Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu... Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan. Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang... Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kalau beraya Oke baik Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada dan kita masih dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang bakal kami ketengahkan. Dan juga beberapa informasi juga akan kami sampaikan ya. Dan kali ini kita ada di program Rompok Kita. Jadi kita kaki bakal juga buka line telepon 351656 untuk yang pengen bergabung silakan ya.
cindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak nian, pempek lenggang ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wa ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Ya saman, alang ke cindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Oya wah, ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Ayah saman, alang ke cindo, sungai Musi banyak budak yang mandi. Ya cacam, ai lemak ni, ngawe lidah bergoyang. La tekato ayah salam, kota kita kotanya para raja. Oya wah, ai tolong nian, kita jago kalung aku wong kita. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo kotanya, cindo gadisnya, kate duonya, bersewet songket, bergelung malang, ngawe hati jadi terkenang-kenang. Palembang cindo, cindo lah nian, belaga bujangnya, kate duonya, rumpak dan tanja, bersulam emas, hati senang jadi terkenang-kenang. Hati senang jadi terkenang-kenang. Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi. Hei, kok bengong? Pikir apa? Kamu, gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku? Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan. Ya, ternyata salah jalan. Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi,
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, cek, payo kita rame-rame. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita berebut lemang, kita bakar lemang. Dari ujung sungai Due sampai Mekarjaya, keberagaman ubah emang luar biasa. Kalau tidak percaya, payo kita buktikan, kita tandang ke berang, ke festival melemang. Payo kita ke dusun Kertaayu, berebut lemang tradisi kita sejak dulu. Sedekah rami dari dusun Ilo ke Ulu, festival lemang ada di sungai Keru. Lemang dibakar, bambu diisi ketan, rasa syukur masyarakat berang kepada Tuhan. Acara bakar lemang sudah acara tahunan, payo dulu rame-rame kita ke berang. Dusun Jira ada sedekah bumi, rantau sialang ada sedekah rami, sedekah puya ada juga di Sukalali. Sikok 2-3 aman dak sebut kalau lali. Berebut lemang dari pagi sampai petang, lemang dibakar dimakan sampai kenyang. Setiap rumah pasti ada wong muat lemang. Jangan tangguh ige, kaget mabuk kepayang. Payo kita ke berang, kita tanam ke berang, kita Oke baik, macam bicara lagu yang sika ini ada Bakar Lemang. Ini salah satu lagu dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan tentunya juga macam bicara mengenai lemang ini merupakan salah satu makanan tradisional ya, yang sampai dengan saat ini juga masih banyak digemari oleh masyarakat Musi Banyuasin dan kita orang Sumatera Selatan. Tapi kalau kita mengenal lebih dekat, ini lemang ini apa? Yaitu di mana lemang merupakan makanan atau kuliner khas dari Lahat yang dibikin dari beras ketan yang kemudian dicampur dengan santan kelapa yang dimasak di jero bambu dan kemudian dibakar di bara api yang sedang dan juga rata sampai dengan masak. Nah, memasak ketan dalam bambu ini mengeluarkan aroma yang sangat khas, di mana lemang ini merupakan makanan tradisi yang saat ini masih pacak divariasikan sesuai dengan bahan-bahan yang dikendaki, dan lemang juga pacak dibikin rasa durian atau rasa stroberi atau rasa coklat ya. Ini lebih menarik. Nah, untuk macam bicara yang punya cerita mengenai gaya cemilannya, pengen ngemil tapi tetap dengan makanan tradisional, boleh telepon kita di sini di 351656 dengan program di Rompok kita untuk di siang ini macam bicara. Oke, dan jangan kemana-mana.
Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas RRI kamu Digital lewat soal-soal. dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Uji ku bujang, tak bertanya tua bangka.